Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu lagi dalam acara ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu juga. Oh, puji Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, yang pasti kita ada sukacita hari ini untuk memuliakan Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Enci undang adik-adik semua berdiri. Saya hidup sadar bangun bersemangat. Yes. Saya hidup sadar bangun bersemangat. Yes. Saya hidup sadar bangun. Saya bangun sadar hidup. Saya hidup sadar bangun bersemangat. Yes. Saya hidup sadar bangun bersemangat. Yes. Saya hidup sadar bangun bersemangat. Yes. Saya hidup sadar bangun. Saya bangun sadar hidup. Saya hidup sadar bangun bersemangat. Yes. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa. Kunci tangan, tutup mata. Adik-adik di rumah juga harus kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini, ketika Engkau memberikan kami waktu untuk bangun, diberkati dengan sehat dan kuat. Dan kami saat ini, anak-anak Jemaat Gemim Bukit Hermon, dari kolom 1 sampai kolom 11 akan beribadah. Sebelum kami beribadah, kami mohon Tuhan Engkau sertai kami, walaupun kami beribadah di rumah saja, namun kami tetap percaya kasih dan pertolongan Tuhan selalu memberkati kami. Untuk itu Tuhan, kami akan membuka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan memuji Tuhan. Enci undang adik-adik berdiri dan kita akan menyanyi bersama-sama. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia.
Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman yang nanti akan dibawakan oleh Engku Ritzwower. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi semuanya, adik-adik yang diberkati Tuhan. Sekarang Tora akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk manis, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau boleh membangunkan kami dalam peristirahatan kami, sehingga di pagi hari ini kami merasakan cinta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pakailah kami Tuhan, agar supaya kami dapat membaca, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang berkati Tuhan, ada Alkitab semuanya? Nah, kalau ada, sekarang Tora akan buka Alkitab dalam Perjanjian Lama, Keluaran 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Keluaran 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kalau sudah apa semua, Tora mau baca bersama-sama. Dengan judul Tulah Kedua Katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengiarap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir." Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermuncullah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah
bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Adik-adik yang berkati Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Mari bersama-sama torang menyaksikan tayangan video berikut ini. Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan,
ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Adik-adik yang berkati Tuhan, tadi orang so peuni cerita Alkitab tentang Raja Firaun. Bagaimana ini Raja Firaun ini, ternyata dia pe orang sangat sombong. Dia berpikir dia penguasa di dunia ini. Dia pikir dia yang paling kuat di dunia ini. Dia suka semua orang tunduk pada dia, sembah pada dia. Karena dia pe kelakuan yang sombong ini, Tuhan Yesus memerintahkan Musa dan Harun untuk pergi menghadap Raja Firaun. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, Musa dan Harun menyampaikan kepada Raja Firaun bahwa Tuhan Allah akan mendatangkan banyak sekali katak di tanah Mesir ini. Tetapi ini Raja Firaun ini tidak mengindahkan perintah itu. Karena adik-adik, dia pikir bahwa DP dewa itu lebih berkuasa daripada Tuhan Allah. Tiba-tiba adik-adik, apa yang terjadi? Ketika Harun merentangkan tongkatnya di air, maka apa yang keluar? Katak yang keluar dari air. Mulailah katak-katak itu keluar banyak dari air. Melihat itu, ini Firaun ini, dia panggil dia tukang-tukang sihir. Dia panggil dia tukang-tukang sihir, dia berkata, "Hei tukang sihir, kita tahu ngoni dapat mendatangkan kata-kata ini seperti Musa dan Harun. Coba ngana tunjukkan ngana kehebatan itu." Maka datanglah juga kata-kata yang banyak sehingga Firaun meremehkan Musa dan Harun. Sambil tertawa adik-adik, Firaun berkata, "Hahaha, Musa dan Harun, kamu pikir hanya Tuhanmu yang hebat? Lihat, kita tukang sihir lagi hebat." Firaun sangat membanggakan DP diri bahwa dia kata yang paling hebat. Namun adik-adik, Firaun lupa bahwa sebenarnya ia sedang berhadapan dengan Tuhannya, Musa dan Harun. Tuhan terus bekerja dengan kuasanya, sehingga ini Firaun tercengang. Dia kaget. Begitu kuasa Tuhan yang terjadi. Semakin lama adik-adik, ini Raja Firaun ini merasakan siksa. Dia merasakan kesiksaan dengan kehadiran katak-katak atau kodok-kodok di mana-mana, di tampak-tampak semua tampak pada kerajaan. Lalu adik-adik, ini katak-katak ini langsung ada pada istana, berkeliaran pada ruangan tamu, ruangan makan, DP tempat tidur, DP tanpa mandi, sampai balompa-lompa pada DP badan, ini katak ini. Terus adik-adik, ini Raja Firaun ini sangat siksa dengan keadaan ini. Lalu dia panggil ulang lagi DP tukang sihir. Dia bilang, "Tukang sihir, coba ngana kasih hilang ini kata-kata ini, singkirkan kata-kata ini cepat." Raja Firaun sangat marah dan berteriak-teriak adik-adik. Para tukang sihir pun dorang mulai bikin dorang kehebatan. Tetapi berulang kali dorang bikin dorang sihir itu supaya ini kata-kata hilang. Ternyata ini kata-kata ini nyandak pergi. Dorang masih di tanpa situ. Banyak sekali. Lalu adik-adik, ini para sihir ini dorang muka langsung jadi lain. Karena dorang bilang, "Aduh, ini kata-kata ini nyandak pergi. Masih ada." Sehingga dorang tukang sihir so takut Pak Raja Firaun. Karena Raja Firaun ada perintahkan pada orang, muka usir ini
kodok-kodok ini tetapi nyanda hilang. Lalu adik-adik pada akhirnya ini Firaun ini harus mengakui DP kelemahan ini tukang-tukang sihir, sehingga dia panggil ulang Pak Musa dengan Harun. Musa, Harun, tolong berdoa akang pada Tuhanmu agar supaya ia melenyapkan kata-kata ini. Lalu adik-adik, ini Musa dan Harun ini dia bersyukur. Dorang bersyukur kepada Tuhan karena ini Raja Firaun ini dia akui kehebatan Tuhan Allah. Dan ini Raja Firaun ini dia mempercayakan bahwa doa kuasa Tuhan sehingga ini kata-kata ini boleh pergi dari tanah Mesir, sehingga ini kata-kata ini kodok-kodok ini sudah tidak dapat mengganggu dorang lagi. Jadi ini Raja Firaun ini diakui kehebatan Tuhan Allah, sehingga apa yang dia suruh pada tukang sihirnya nak jadi, dia minta tolong kepada Musa dan Harun untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi adik-adik, selalu dalam kehidupan torang, walaupun torang masih kecil, torang selalu rajin-rajin berdoa, rajin-rajin baca Alkitab, rajin dengar-dengar cerita firman Tuhan, agar supaya torang kehidupan selalu dalam penjagaan Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati torang semua, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, banyak makan, banyak minum. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang memberkati Tuhan, ada ayat hafalan yang akan dihafal di rumah. Ayat hafalan terdapat dalam kitab Efesus 1 ayat 19. Ayat hafalan terdapat dalam Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Sekali lagi, ayat hafalan yang akan dihafal di rumah terdapat dalam kitab Efesus 1 ayatnya yang ke-19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Adik-adik, siapa yang so hafal, rekam dengan handphone di rumah, bikin video, kong kirim pak guru-guru sekolah minggu di kolom masing-masing. Nih, jangan lupa. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Engku Rich, dan saat ini kita akan melihat tayangan video ayat-ayat hafalan minggu lalu. Selamat kita mendengar. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Terima kasih. Ulangan 10 ayat 12b. Lamu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. 10 ayat 12b. Beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terima kasih. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10
ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terima kasih. Ayat 12b. Ibadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kasih. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dadah. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Terima kasih. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Adik-adik yang berkati Tuhan, saat ini Tora akan memberikan persembahan. Nanti persembahan akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu di rumah masing-masing. Sambil Tora memberikan persembahan, Tora menyanyi bersama-sama. Persembahanku adalah sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Adik-adik yang berkati Tuhan, saat ini Tora akan berdoa syafaat
duduk manis, kunci tangan, tutup mata. Mari torang berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami kembali ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan boleh menjaga dalam tidur semalam kami, hingga dapat bangun di pagi hari yang indah ini dalam keadaan sehat dan diberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tadi kami sudah membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pakai kami sebagai anak-anak sekolah minggu agar supaya dapat mengerti, memahami, serta melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar supaya kami sebagai anak-anak sekolah minggu boleh menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tadi kami sudah memberikan persembahan, besar kecil pemberian persembahan yang telah kami beri. Tuhan berkati itu agar supaya dapat dipergunakan untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu, Jemaat Gemi Bukit Hermon yang boleh memberi diri dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua agar supaya kami diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani pelayanan anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemi Bukit Hermon. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga buat seluruh anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemi Bukit Hermon. Tuhan berkati, sehat kuatkanlah kami semua Tuhan, agar supaya kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemi Bukit Hermon selalu dalam keadaan sehat dan diberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga kami mau berdoa buat tim multimedia, anak sekolah minggu Gemi Bukit Hermon yang boleh memberi diri dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati agar supaya selalu memberi diri dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemi Bukit Hermon. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, doa sembahyang kami di pagi hari ini. Ampunilah salah dan dosa kami yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, melompatlah, muliakan nama Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, menarilah, muliakan nama Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, tertawalah, hahaha, tertawalah, hahaha, muliakan nama Tuhan. Adik-adik berkati Tuhan, saat ini Tor akan menutup ibadah kita. Di pagi hari ini, aku undang semuanya untuk berdiri. Tor akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memberkati torang semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita di pagi hari ini telah selesai, dan yang pasti kita semua diberkati Tuhan lewat firman yang boleh kita dengar bersama.
adik-adik yang sudah membaca ayat hafalan, terima kasih untuk semua bagi kita. Nah, ucapan terima kasih yang Enci sampaikan buat adik-adik, guru-guru sekolah minggu, beserta semua yang boleh bekerja sama atau terlibat di dalam ibadah ini. Yang pasti Tuhan memberkati engkau Rich Wawor yang sudah memimpin ibadah, kepada anak-anak, bahkan guru-guru sekolah minggu kolom 1 sebagai tim penggerak lagu, gerak dan lagu, tim multimedia jemaat, Bapak Leksi Mandagi sebagai pemilik TV kabel, kostor, bahkan petugas kebersihan, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, Enci mau ingatkan lagi supaya kita harus menjaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan. Yang paling utama, kita harus berdoa supaya Tuhan Yesus selalu menjaga kita semua. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.